Assalamualaikum, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya sedang melakukan pembongkaran pada bagian komstir ya, atau konstir. Nih bisa dilihat di depan sudah ada beberapa konstir yang rusak maupun yang masih utuh atau masih baru ya. Nih saya mau nerangin yang masalah kerusakannya dulu nih. Jadi untuk konstir sendiri itu gejalanya macam-macam ya. Bisa si stang itu jadi jadi oleng atau jadi oblak segala macam lah. Terus timbul bunyi jeduk-jeduk. Nah biasanya yang paling sering banget rusak itu ada di area konstir bagian bawah ya. Nah ini adalah salah satu contohnya nih. Nah ini bisa dilihat nih, ini sudah aus banget, parah banget nih. Ini sudah bergerigi kayak gini. Jadi ini kena pelor-pelor. Jadi ini udah nggak bisa di setel lagi ya. Kalaupun di setel itu malah jadi kaku nanti si stangnya. Jadi terpaksa ini harus diganti ya. Nih bisa dilihat pelor-pelornya. Nah ini dia pelor-pelornya, apakah ini masih bisa dipakai atau tidak. Nah kalau kita mau ganti satu set silahkan ya. Kalau mau dirasa pelornya masih bagus, ganti dudukannya aja boleh juga. Tapi karena saya berhubung sudah beli ini pelor-pelornya yang baru, jadi sebaiknya ini saya ganti aja ya. Nih saya sudah beli yang baru, dan ini dia untuk konstir untuk pelornya yang baru ya. Nih, ini nanti saya mau ganti. Sekarang lebih fokus nerangin masalah kerusakannya dulu. Jadi selain dudukan pelornya yang aus, itu bisa juga karena pelornya yang aus ya. Nih salah satu contohnya, mungkin nggak kelihatan kalau pelor aus karena ini masih bulat-bulat juga sih, kecuali ada yang pecah, yang udah parah banget itu bisa bubuk ya, atau pecah-pecah. Nih ini terbilang masih layak pakai, tapi saya mau ganti karena sudah beli yang baru nih ini. Nah ini dia pelor yang barunya ya. Dan kerusakannya itu kenapa si konstirnya itu gampang rusak, ada yang bilang ke saya baru ganti terus udah oblak lagi. Itu mungkin dari cara pasangnya ini nggak center atau nggak lurus, terutama di bagian yang ini nih. Nah di bagian sini ini biasanya kalau misalkan yang pasangnya itu nggak center atau nggak lurus, itu bisa menyebabkan si pelor cepat rusak kembali ya. Jadi ganti berapapun kalau ininya miring dudukannya itu pasti oblak, dan di setel juga nanti nggak akan bener-bener ya. Dan yang atas, kalau yang atas sih jarang rusak ya. Tadi saya udah lihat nih, bisa dilihat sebentar. Saya ke bawahin dulu. Ini nggak ada kameramennya soalnya sambil pegang kamera. Nih kalau yang atas saya lihat ini dudukannya masih bagus. Jadi kebanyakan kerusakannya itu di area bawah ya. Kayak gini nih, ini harus diganti dan nggak bisa diakalin atau diapa-apain. Untuk harga konstir bervariatif, tapi kalau saya sih lebih milih yang original atau yang beli yang mahalan lah. Jangan yang 100.000 ke bawah, tapi 100.000 ke atas ya. Ada harga pasti ada kualitas. Sekarang saya mau lihat nih bagian-bagian konstirnya sebentar. Maaf kalau kameranya goyang-goyang ya, karena bukan karena angin, ini karena saya sambil megangin nih. Nih bisa dilihat ini untuk motor Yamaha Sporty, Jupiter, dan Matic jenis lainnya ya. Terus ada dua model ya. Untuk pelor-pelor itu kalau Honda itu kebanyakan nggak ada dudukan atau cangkangnya atau rumah pelornya. Kalau ini kan ada rumah pelornya ya, nih bisa dilihat. Ada juga kalau yang Honda itu atau jenis pelor yang lain itu cuma pelornya aja, tapi susah masangnya, harus pakai stempet segala macam lah ya. Sebelumnya sih sudah ada di video sebelumnya yang nggak pakai rumah roller lagi, nggak pakai rumah rumah pelor ya. Kalau yang ini udah ada rumah pelor, jadi enak masangnya, tinggal plek begitu aja. Nah ini rumahnya, nanti pasangnya kayak gini, nih kayak gini pasangnya, ini lawannya nih kayak gini. Terus ini yang gede yang di bawah, nah kayak gini pasangnya. Kebalik. Mana nih? Nah ini nih, ini yang baru. Nah, jadi kayak gini ya pasangnya ya. Jadi untuk kerusakan ya penyebabnya banyak faktor ya, selain pemasangan yang kurang presisi, terus kualitas konstirnya, terus jalanan yang rusak itu juga pengaruh. Kalau kitanya nggak apik gitu kan, kita main gas aja, polisi tidur atau lubang kita hajar ya, itu bisa pengaruh ke konstir. Jadi gampang banget rusaknya gitu.
terutama penyetelan sih. Kita saat nyetel konstir itu nggak boleh terlalu longgar atau terlalu kenceng. Mungkin next di tutorial berikutnya untuk penyetelan. Nah ini yang bawaannya nih, yang original pabrikannya. Ini masih bagus juga, tapi nanti saya mau ganti karena dudukannya kan udah aus nih, udah dekok, apa namanya, udah ada cekungan. Walaupun masih bisa dipakai karena masih rata nih, tapi nanti saya mau ganti. Nih bisa dilihat perbedaannya. Nih yang ini udah sedikit aus, yang ini masih bagus ya. Jadi jalannya itu si roller lagi, apa si pelor itu enak ya jalannya. Jadi biasanya di gini nih, kalau yang nggak bagus itu ada greget-greget ya, nggak mulus gitu. Dan ini untuk perawatannya konstir itu jarang banget ya, biasanya setahun sekali atau 2 tahun sekali diganti gemuknya atau grease-nya ya, karena itu bisa memperlambat keausan. Itu sih intinya. Oke, mungkin itu saja sih untuk masalah kerusakan di bagian komstir ya. Selain dudukannya ini udah apa namanya, udah karat juga, udah aus juga, udah cekung-cekung juga. Terus ya kerusakannya di pelornya, terus ya handling motor jadi nggak stabil, jadi oleng segala macam. Dan ini saya sedang bongkar nih, bisa dilihat nih. Ini nanti mau saya ganti, tapi kan terlalu panjang nanti videonya. Mungkin ya di video berikutnya untuk bongkar pasang ganti komstir ya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nontonin, yang udah nyimak. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.